Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas permintaan dari Ed Budiari, minta dibahas untuk Aurochs. Kita akan coba lihat ya. Aurochs ini adalah sebuah project decentralized exchange. Teman-teman, dia berbasiskan DeFi, di mana ya yang namanya decentralized exchange pasti dia punya layanan perdagangan kripto atau DEX ya. Itu teman-teman bisa langsung kunjungi dia di website resminya, yaitu di getaurox.com. Di sini kita bisa melakukan trading teman-teman, seperti halnya teman-teman yang pakai Indodax, toko kripto, atau Binance, atau yang lain lah. Itu di sini bisa ya kita lakukan transaksinya dengan cara login dulu. Di sini ada chart dari Bitcoin, atau teman-teman yang mau trading di koin lain juga bisa. Tinggal dipilih aja sih koin apa yang tersedia di sini. Order book ada di bagian kanan, kemudian chartnya ada apa namanya sinyal-sinyal gitu ya teman-teman, naik turun buat yang mungkin scalping akan bermanfaat. Jadi intinya ini adalah project DEX atau DeFi teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk harga tokennya hari ini ada di kisaran Rp195.000, udah mengalami penurunan sekitar 2% hari ini. Dan kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu sebanyak 1 juta urus ya. Nama tokennya adalah urus, nama projectnya Aurox. Dia punya supply beredar sekitar 500 ribu token urus. Itu untuk pasarnya belum terlalu banyak, ada di KuCoin, ada di PancakeSwap, ada Get.io, teman-teman. Jadi sedikit sekali pasarnya. Lalu gimana dari komunitasnya? Kita akan cek dia di Twitter. Di Twitter sendiri cukup aktif kalau kita perhatikan. Beberapa tweet yang mereka lakukan itu masih cenderung masih baru ya teman-teman. Tapi biasanya Project DEX itu yang paling penting ya dari Project DEX atau DeFi. Itu yang pertama adalah penggunanya. Apakah penggunanya banyak atau tidak? Kenapa ini penting? Karena ini berdampak sama adopsi daripada tokennya sendiri. Selain itu, apakah DEX-nya ini pernah kena hack atau enggak? Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Di luaran sana ada banyak DEX yang udah kena kasus hacking terutama ya. Bagaimana dana nasabah mereka itu hilang. Karena ya tidak aman. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang cenderung pesimis melihat proyek-proyek DeFi. Tapi tidak semua proyek DeFi itu jelek. Ya, ada beberapa proyek DeFi yang cenderung memang sudah besar sekarang karena memang dipercaya oleh orang. Jadi Auroch sendiri menurut saya masih butuh banyak waktu untuk pengujian teman-teman. Apakah mereka akan lebih banyak lagi penggunanya atau seperti apa? Nah, sekarang kita cek dia di Etherscan. Di sini kita bisa cek kepemilikan daripada holder daripada token urus atau Auroch teman-teman. Dari kepemilikan pertama ini ada seseorang atau institusi maybe ya dengan kepemilikan sekitar 18,6%. Dia punya di walletnya itu punya 18,6% token Auroch yang beredar atau token urus yang beredar. Dan dari jumlah kontrak ini itu terus mengalami peningkatan. Jadi terus melakukan akumulasi pembelian untuk tokennya. Which is ini bagus karena dari kepemilikan nomor satu ini merupakan whales bisa dibilang ya, pengendali daripada harga dari urus. Kalau dia terus melakukan akumulasi berarti bagus dong. Nah, kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2 ini masih tetap stagnan ya, tidak terjadi pergerakan, tidak ada jual, tidak ada beli. Kemudian kalau kita cek nomor 3, ini punya kepemilikan sampai 9,8%, sangat banyak. Teman-teman, jumlahnya sekitar 98.000 token urus. Itu sepertinya ini dari apa namanya developernya. Dari jumlahnya ini terjadi penurunan, sempat melakukan penjualan di tahun 2022 bulan Februari. Kemudian di awal Mei kemarin dia sempat melakukan akumulasi sampai bulan Juli. Internalnya melakukan akumulasi setelah jual dikasih range 1 tahun. Itu sih dari beberapa data yang kita bisa temukan. Lalu gimana untuk pergerakan chart dari urus? Pertama-tama ini adalah chart dari BTC Dominance. BTC Dominance merupakan sebuah chart yang berfungsi untuk melihat seperti apa dominasi Bitcoin. Apakah Bitcoinnya mendominasi altcoin yang lain? Kalau Bitcoinnya mendominasi, itu artinya Bitcoin yang akan naik.
Sementara altcoin lain pada ya bisa dibilang sedikit tertekan. Meskipun sebenarnya kenaikannya ada ya, tapi nggak sesignifikan Bitcoin. Sementara kalau BTC dominance-nya udah turun, itu men-trigger altcoin pada terbang. Nah, dalam posisi saat ini, BTC-nya itu masih cenderung sideways. Bitcoin dominance juga masih cenderung sideways. Belum ada pergerakan yang sangat-sangat signifikan. Untuk token Urus kemarin sempat ngepam perdagangan kemarin tanggal 13 Juli, naiknya sangat signifikan ke 24 dolar. Setelah harga sebelumnya itu hanya ada di kisaran 12 dolar, naik sekitar 99%. Sangat-sangat signifikan. Tapi nggak berlangsung lama, dibanting lagi teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari bigger picture-nya di time frame satu satu hari, teman-teman, koin ini sebenarnya masih bergerak dalam posisi yang downtrend. Meskipun kalau kita perbesar, kita zoom out, itu volumenya cenderung agak besar di KuCoin, tapi volatilitas yang terjadi itu pump and dump. Sangat-sangat mengerikan. Ini cenderung untung-untungan sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin trading di token ini. Kalau buat investing, saya rasa agak kurang menarik ya. Pertama dari likuidasinya, dia belum banyak listing di exchange besar seperti Binance, mungkin Coinbase juga ya. Tapi kalau kita perhatikan sih, kalau dia bisa listing di exchange besar seperti Binance misalkan, itu akan sangat berpeluang bagus nih untuk token dari Aurochs ini bisa naik setidaknya jangka pendek. Tapi karena sementara likuidasinya belum begitu banyak, di sini kita agak consider agak hati-hati. Cuma kalau buat yang mau scalping, pastiin teman-teman sabar sih, belinya di harga bawah. Ketika dia naik, ada momentumnya naik ratusan persen, jangan dikejar, langsung taking profit. Itu cara yang paling aman. Tapi itu juga nggak mudah, teman-teman. Nggak mudah loh buat nyari harga tinggi. Ya kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi, karena biasanya secara psikologis orang itu takut ketika harganya udah turun terus, mereka takut beli, tapi ketika naik mereka kejar. Seringkali bikin nyangkut. Kalau kita lihat sih dari pergerakan Urus kurang lebih sama ya, dia bergerak sangat volatile, jadi agak hati-hati sih kalau teman-teman mau masuk. Overall secara tren dia lagi berada dalam all time low. Posisinya masih dalam posisi downtrend, masih agak riskan kalau teman-teman mau masuk, terutama bagi yang mau invest. Biar kata harganya udah diskon dan lain sebagainya, apapun yang kalian bilang, ya intinya koin ini harus mendapatkan perlakuan yang berbeda, karena dia trennya nggak naik teman-teman, justru malah agak down. Bisa dimanfaatkan buat scalping jangka pendek aja, tapi kalau untuk long term saya rasa agak beresiko ya itu. Tapi tetap bisa sih ngasilin cuan buat teman-teman ya. Pintar-pintaran cari level support resistance sih buat masuk. Kayak contohnya kemarin kan dia level 12,2 dolar, itu dia mantul ngepam setelah 2 kali ketahan di level tersebut ya. Tapi nggak berlangsung lama, harganya ya balik turun lagi teman-teman. Sekarang udah di 12,8. Mungkin kedepannya dia bakalan koreksi lagi ke 12,2. Nah, teman-teman yang mau memanfaatkan momentum buat masuk, tentu saja bisa. Kalau dia naik sampai kisaran 14 dolar aja, itu udah bisa dijual sih. Udah lumayan keuntungan sekitar mungkin 5-10%. Gitu buat Urus teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin butuh diskusi atau butuh informasi apa, teman-teman boleh cek link yang kita taruh di kolom deskripsi untuk join di komunitas kami. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.